Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Iskandar Sanusi, peserta Latsar CPNS Angkatan ke-16 tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan submateri tentang kesiapsiagaan bela negara. Pertama, kita harus pahami dulu apa makna dari kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara bisa diartikan suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, setiap warga negara, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Dari pemaparan materi ini, bisa kita artikan bahwa bela negara itu bukan hanya tentang mengangkat senjata dan melawan pihak-pihak yang mengancam kedaulatan negara, tapi bela negara adalah di mana kita sebagai warga negara mampu menjalankan peran kita, tugas kita dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan atas kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini kita juga harus memaknai nilai-nilai bela negara. Nilai-nilai bela negara dibagi kepada 5. Yang pertama, rasa cinta tanah air. Kemudian, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Mempunyai kemampuan awal bela negara. Pembahasan kita akan berfokus kepada kegiatan kesiapsiagaan bela negara, terutama tentang keprotokolan yang membahas tata tempat. Nah, kegiatan kesiapsiagaan bela negara terbagi kepada 3. Yang pertama ada baris berbaris, 2 keprotokolan, yang ketiga ada kewaspadaan dini. Baris berbaris. Baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik untuk menanamkan disiplin, kebersamaan, kekompakan, dan tanggung jawab dalam suatu kelompok. Gerakan baris berbaris juga menjadi dasar dalam melatih kepekaan terhadap perintah, konsentrasi, dan kesiapsiagaan. Biasanya kegiatan baris berbaris ini bisa kita temukan dalam kegiatan-kegiatan seperti upacara bendera, pelatihan pramuka, dan lain sebagainya. Kemudian keprotokolan. Keprotokolan adalah serangkaian aturan tata cara dan etika dalam penyelenggaraan acara resmi, baik yang bersifat kenegaraan maupun non-kenegaraan, yang mengatur tentang tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukannya dalam negara, organisasi, atau lembaga. Ketiga, ada kewaspadaan dini. Kewaspadaan dini adalah kemampuan untuk mendeteksi, mengenali, dan mengantisipasi berbagai potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban, dan keutuhan negara sejak dini, sebelum masalah tersebut berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Pada bahasan keprotokolan, ada 3 poin yang harus kita pahami. Yang pertama, tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Namun, pada kesempatan kali ini, saya akan berfokus pada tata tempat. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi, sesuai dengan pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah nomor 62 tahun 1990. Jadi, ketika ada kegiatan-kegiatan resmi, seperti yang sering kita ikuti, ternyata posisi itu tidak sembarang ya. Jadi ada aturannya yang mengatur. Nah, untuk lebih jelasnya di sini kita bisa lihat aturan tata tempat. Urutan pertama adalah bagi mereka yang memiliki kedudukan paling tinggi, itu sudah pasti. Nah, jika menghadap meja, maka tempat utama adalah yang menghadap pintu keluar. Dan tempat terakhir adalah tempat yang terdekat dengan pintu keluar. Nah, jika posisi sejajar, maka orang yang memiliki kedudukan paling tinggi menempati posisi di tengah. Nah, itu biasanya ketika ada para pejabat menduduki meja rapat yang sejajar, biasanya orang yang memiliki posisi tinggi itu ada di posisi tengah. Nah, bisa dilihat di situ ada ganjil, ada genap. Kemudian untuk lebih jelasnya seperti ini. Posisi rapat pertemuan untuk posisi berdiri, biasanya yang paling tinggi posisinya itu ada di kanan. Ya, atau misalkan untuk posisinya itu untuk yang tidak berjabat tangan itu ada di tengah, kemudian yang paling
Di sebelahnya bisa yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima seterusnya. Untuk posisi duduk dalam rapat meja berbentuk U itu bisa dilihat di sini. Ada satu meja mengarah, di mana orang yang posisinya paling tinggi itu berada di tengah. Kemudian samping kanan itu orang nomor 2, kemudian nomor 3, 4, 5, dan seterusnya. Seperti itu. Untuk meja bulat juga sama. Nah, ini bisa kita lihat bahwa aturan untuk tata tempat itu tidak sembarangan, namun ada peraturannya ya. Nah, kemudian dalam menaiki kendaraan bisa kita simpulkan dari screen yang bisa dilihat di sini bahwa biasanya pejabat itu naik dan turun paling dahulu. Namun untuk pesawat udara biasanya naiknya paling akhir dan turun paling awal. Di kendaraan lain seperti kapal laut, kereta api, dan mobil itu biasanya para pejabat itu naik dan turun paling awal. Jika kita simpulkan, urutan berdasarkan jabatan itu kurang lebih seperti ini. Jadi ada presiden, wakil presiden, pimpinan lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan Komisi Yudisial. Kemudian ada duta besar asing untuk RI, menteri, pejabat setingkat menteri, dan lain-lainnya. Nah, itu urutan dari atas ke bawah hierarkinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.